Mereka disebut jahiliyah dikarenakan karena yang pertama adalah mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sebabnya adalah mereka tidak lagi mengenal dan mengedepankan yang namanya etika atau akhlak. Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu wali santri, hafiz dan hafizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkehendaki kita, yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diminta, tanpa kita mengkehendaki. Dan kita sudah jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur tak syukur kita, terima tak terima kita, ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengkehendaki untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tanpa diminta dan dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriring salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, tausiah itu berlandaskan kepada surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 108. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kelahiran beliau, dunia ini penuh dengan kezaliman. Dunia ini penuh dengan kemusyrikan. Manusia tidak lagi menyembah sebagaimana para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam lebih kurang 600 tahun, baliklah umat manusia menyembah batu, menyembah berhala, menyembah kuburan, suka bertenun, suka mengundi nasib dengan anak panah. Kalau di awal gini kok menanya keadaan kepada orang kilo kadang-kadang bagaimana? Bersengaja mana matanya orang kilo. Abrak dua nomor gini ngomong pak ini bapakku orang yang disampaikan aku di orang kilo ay pulau dan bah. Artinya berbalik kepada jahiliyah. Nama zaman di masa itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman jahiliyah kalau bahasa awalnya zaman kebodohan. Jahiliyah asal katanya dari jahil. Jahil itu artinya bodoh. Zaman jahiliyah bukan berarti orang-orang di masa itu tidak kenal yang namanya huruf, tidak kenal yang namanya angka. 1 tambah 1 sama dengan mereka jauh lebih cerdas kalau masalah berhitung. Artinya mereka bodoh bukan bodoh menghitung-hitung angka, karena mereka sudah perdagangan, peradaban mereka sudah berkembang dengan baik. Jadi orang Allah aduju yang ekspor impor sampai ke Cina di masa itu. Makanya sampai-sampai Nabi menyatakan utlubul ilma walau bisri, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina jauh.
Artinya orang boleh mengelilingi dunia untuk berdagang. Zaman jahiliyah bukan berarti zaman indah ada yang namanya tidak pandai orang bertani, tidak pandai berkebun, tidak pandai membangun rumah, tidak. Orang-orang itu peradabannya lah maju, pertaniannya lah mulai maju, perkebunannya lah mulai maju. Itu juga dengan masalah arsiteknya, jauh-jauh sebelum itu adalah ada kemajuan. Bahwasanya zaman-zaman masa dahulu itu sampai itu bukit-bukit bisa diukir menjadi sebuah bangunan. Kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, artinya jahiliyah orang-orang sebelum datangnya hadirnya Nabi Muhammad SAW, mereka disebut jahiliyah dikarenakan karena yang pertama adalah mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sebabnya adalah mereka tidak lagi mengenal dan mengedepankan yang namanya etika atau akhlak. Tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi beretika, tidak lagi berakhlak. Kalau seandainya pada hari ini kita hebat di segala lini, apakah itu pertanian, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi canggih di zaman kini, tapi kalau tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi berakhlak dan beretika, maka itu bisa juga dikatakan jahiliyah, bodoh. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, maka untuk memperbaiki zaman itu diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza la balaghan li qaumin 'abidin. Sesungguhnya apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang dekat bagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Bila Nabi Muhammad dilahirkan, harinya bila? Hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Bila Nabi lahir, harinya hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat. Saking rahmatnya Nabi Muhammad SAW bagi alam semesta, maka ada 3 hal yang biasanya merajalela di permukaan bumi. Pada pas 12 Rabiul Awal itu hancur sehancur-hancurnya, hilang sehilang-hilangnya. Yang 3 hari itu, yang pertama, api Majusi di Yaman itu padam, yang mana ribuan tahun api pun tak pernah padam. Untuk apa api kok? Untuk disembah, alias membuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak yakin dengan Allah? Yakin. Mereka yakin bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saking yakinnya dengan Allah, nama-nama anak mereka diberi nama
Abdullah. Itu belum, Nabi Muhammad belum hadir. Tapi nama-nama mereka lah banyak yang bernama apa arti Abdullah? Hamba Allah. Tapi mereka butuh sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa diraba untuk disembah sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti mereka tidak kenal dengan Allah, tidak tahu ya, kenal. Karena nabi-nabi sebelumnya sudah banyak yang hadir untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Api salah satunya dijadikan perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi lahir, iya kata Nabi, langsung pada api manusia, langsung pada hilang begitu saja. Terkejut petinggi agama manusia, terkejut apa yang terjadi. Iku api sekadang kok tidak pernah padam, kini kok padam apa kok. Makasih. Artinya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, kemusyrikan akan dihapuskan di permukaan bumi. Kalimat la ilaha illallah akan ditegakkan di permukaan bumi. Itulah salah satu bentuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka runtuh kerajaan yang paling zalim terhadap rakyatnya. Lengser raja yang paling zalim di masa itu ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi yang menguasai dunia di masa itu. Lengser pas piro lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kezaliman di permukaan bumi akan sirna, akan hilang. Jadi kalau ingin mengganti kezaliman dengan keadilan, kita harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan dan kebenaran ukurannya berdasarkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah yang akan menegakkan keadilan di negeri kita. Itu rakyat di masuk bangsa Romawi itu harus membayar upeti. Dia diberikan pajak yang mana pajaknya itu luar biasa tinggi. Tidak mampu rakyatnya memberikan, tapi dipaksa. Bagi siapa yang tidak memberikan, maka dianiaya, dipenjara, dibunuh. Maka dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, raja yang zalim itu lengser. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW lahir di permukaan bumi, itu prajurit yang tak pernah terkalahkan, prajurit yang gagah perkasa. Saking gagah perkasanya, setiap mereka berperang itu banyak menang daripada kalahnya. Sehingga ada berniat untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Apakah kebetulan itu seluruhnya? 3 hari pokok. Kok dijanji, seolah-olah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pas hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak kebetulan loh Bapak Ibu, anak-anak Ustaz. Itu membuktikan bahwasanya dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kezaliman akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Selama kita berbaca pegangan teguh kepada syariat risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi taqdim wa arsala 'alaihim tayran ababil. Jadi untuk membinasakan yang namanya pasukan bergajah diutus burung ababil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya mana datangnya Allah alam bisawab. Masing-masing burung ababil itulah membawa batu dari neraka. Anginnya luar biasa. Dan setiap batu itulah ada tulisan nama-nama siapa yang kanyo 7. Ketika batu itu dilapihkan, batu itu langsung menuju siapa yang harus dituju. Lalu tugasnya masing-masing mempunyai. Sehingga orang-orang yang kali batu itu seperti daun yang dimakan bulik, perlahan-lahan habis karena batu dari api neraka, sehingga binasalah pasukan Abraha tadi. Bila itu terjadi, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di permukaan bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ada kezaliman, ada kemusyrikan. Sirna kalau seandainya kita tegakkan yang namanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Ustaz tanya dulu, kezaliman merajalela ada kini? Ketidakadilan merajalela ada kini? Yang tidak berkiblat lagi kepada Islam merajalela ada kini? Artinya tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Termasuk memilih pemimpin ini tidak lagi berkiblat kepada Al-Quran. Itu sangat miris sekali. Tidak penting orangnya sholat, tidak penting. Ya. Tidak penting orangnya mau kenal agama, mau tak. Yang penting orangnya kayu. Yang penting orangnya hebat. Kaum muslimin subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita tidak berpedoman pada Al-Quran, pada Islam, maka binasa gitu. Pasti kita tidak selamat. Pasti keluarga kita tidak selamat. Pasti masyarakat kita tidak selamat. Pasti negara kita tidak selamat. Kalau kita ingin berada dalam rahmatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita harus ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Islam. Kemudian Islam kok dibangun, yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Yang kedua sholat 5 waktu. Yang ketiga puasa di bulan. Kalau anak-anak Pak Ustaz sebentar lagi kalau masuk bulan Ramadan ada niat ke puasa, jadi kalau tidak puasa kita tergolong gitu kepada orang jahiliyah. Sebelum kita puasa, pastikan mulai dari ini kita sholat 5 waktu sehari semalam. Pastikan setiap kegiatan kita awali dengan baca bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Bentuk daripada kesaksian kita kepada Allah, la ilaha illallah.
Kita mentuhankan Allah di setiap kegiatan awak, bukan di sholat saja, bukan ketika di saadah saja kita membaca Al-Quran, kita tauhidkan Allah. Dimanapun kita berada, apapun itu kegiatan, mau di ladang, di kebun, di kantor, di pasar, di sawah, dimanapun kita berada, di jalan, itu kita harus tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasukan Allah itu ada. Caranya bismillah setiap awal kegiatan, alhamdulillah setiap akhir kegiatan. Pastikan sholat kita di awal waktu. Kemudian Pak Ustaz ingatkan bahwasanya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka itu kalau kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia. Itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ustaz sarankan kita melakukan sholat sunat taubat dua rakaat. Sebelum sholat sunat taubat dilakukan, coba dengar. Sebelum sholat sunat taubat dilakukan, itu disunahkan mandi wajib atau mandi taubat. Tata caranya mandi wajib. Tata caranya sebelum kita mandi, kita mengambil wudhu dulu. Cara pertama mengambil wudhu dulu. Setelah itu yang kedua, bersihkan lubang di sekalian tubuh awak. Dimasuk dulu sabunku, memang agak payah mencarinya. Untuk memberasiakan kuku, memberasiakan gigi, memberasiakan kekombe kapano, yang digunakan diulang dulu. Yang digunakan mak untuk memberasiakan kuku, untuk memberasiakan kekombe, untuk memberasiakan tubuh awak. Orang menggunakan asam. Sebelum mandi digosok di asam dulu. Setelah itu baru mandi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Ketika sabun sehari. Itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum masuk yang namanya bulan Ramadan. Jadi sehingga sampai ini tradisiku dikatakan tradisi Balimo. Balimo itu bukan berarti kita pai kanya kamari. Pai balimo kanya itu pai balimo. Hakikat pai balimo itu maksudnya mandi wajib awak, diberasihan badan awak, disucikan badan awak sebelum masuk kepada bulan yang suci. Kalau tidak terasa nikmatnya bulan Ramadan, tidak terasa manfaat Ramadan. Setelah kita bersihkan sekali lubang tubuh awak dari atas sampai ke bawah, kemudian diambil air baca bismillah, siram kepala, balikkan ke kanan, kemudian ratakan ke seluruh tubuh. Setelah itu apa lagi yang dilakukan? Ambil wudhu kembali sebagaimana wudhu mau sholat. Setelah mengambil wudhu, kita ada kibat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan Allahumma ja'alni minat tawabin. Artinya, ya Allah, jadikan nambuku bagian daripada orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah nambuku bagian daripada orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadikas shalihin, dan jadikanlah nambuku ya Allah bagian daripada hamba-hambamu yang amin. Baru laksanakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Sunat taubat rakaat ini mustahil berarti. Ustaz awal rasanya dari tak berdosa Ustaz. Jangan disambung tak berdosa. Nabi Muhammad SAW yang dari maksud lain bertobat kepada Allah, lain beristighfar kepada Allah
Subhanahu wa taala. Apalagi kita kurang biasanya taubat beristighfar minta ampun kepada Allah. Yang pertama memohon ampunan supaya kita diperhasiakan oleh Allah. Taubat beristighfar minta ampun kepada Allah dalam rangka memuliakan Allah, mengambil posisi kita hina, yang mulia adalah Allah. Kita banyak salah dan Allah yang maha suci dari kesalahan. Membuktikan kepada Allah, Allah itu maha suci. Bagaimana caranya? Perbanyak taubat kepada Allah. Allah menjadikan tawabin. Tawabin itu tuh Bapak Ibu maknanya jamak. Jamak artinya banyak. Artinya kita bertobat berulang kali, taruh berulang-ulang. Salah sunat taubat. Bacaan ayatnya apa Ustaz? Terserah daripada kita. Mana yang ingin kita baca? Apakah surah Al-Kafirun awalnya, surah Al-Ikhlas rakaat yang kedua? Terserah. Kemudian setelah surat sunat taubat minta ampun kita kepada Allah. Bapak Ustaz sarankan baca istighfar minimal 100 kali. Itu dibaca astagfirullah, astagfirullah. Dengan niat minta ampun dosa mata, ampunkan dosa telinga, dosa mulut, tangan, kaki. Minta maaf kepada orang tua setelah itu. Ya, setelah kita minta ampun kepada Allah dan baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian minta maaf sama orang tua, minta maaf sama orang yang bersalah kepada Allah sebelum memasuki bulan Ramadan. Kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, berbagi syahadat awal balik. Yang ketiga, pastikan kita sholat di awal waktu sampai mulai dari kini sampai 6 hari Syawal. Pastikan sampai 2 hari, sampai malam itu harus sholat di awal waktu. Tekadkan Bapak Ibu, harus kita rencanakan. Insya Allah apapun itu kebaikan di dalam Ramadan, baik itu ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, Lailatul Qadar, taqwa la'alakum tattaqun, Idul Fitri, insyaallah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan itu bisa disampaikan kepada busana kita dan kita amalkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada Yang Maha Suci, dan mudah-mudahan dipandang sebagai amal ibadah, amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tutup, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan